diajari lah gitu. Nah, kemarin nih baru saya memang benar-benar Allah itu baik. Jadi kompak anak sama ibu bertiga ya? Diislamkan di mana? Di RT 22 dengan sama Pak Pak Adi Yusuf. Terus ada sertifikatnya? Ada sertifikat mu'alaf dari Mu'alaf Quran Center dari Ustaz Faisal. Jadi sebelum masuk Islam itu perasaan kayak mana? Setelah masuk Islam kayak mana? Perbedaan? Waktu sebelum sah. Iya. Karena Islam dulu masih ombang-ambing, masih awang-awang. Jadi dari dulu saya tuh mencari guru yang memang benar-benar gitu, bisa mengajari saya Islamnya bagaimana sebenarnya. Jadi waktu berkeluarga pun saya tidak pernah mau ke gereja. Mau masuk masjid kita bingung. Nah, itu. Akhirnya berpisah sama suami. Saya berpisah hidup bisa hidup, dia sudah menikah, tapi nggak tahu di mana. Ya tapi itulah dia dalam hidup dia mungkin istilahnya tuh batas rezeki kami bersama mungkin batas itu rumah tangga kami Allah berikan. Nah inilah hidayah mungkin kalau sama dia mungkin belum tahu benar agama kita sebenarnya agama ini yang benar-benar itu yang mana kita pun belum kenal kayaknya belum bisa dulu. Tapi saya bangga sebagai orang Islam, bangga ujiannya nyata, ujian itu nyata benar-benar ujian itu cobaan yang kematian. Allah uji dulu ya, dia diuji sanggup gak? Ini nyawa seorang anak dipertaruhkan. Ketika sudah di Islam ya, itu bulan 2 kemarin. Bulan 2 kemarin Aisyah sakit paru-paru. Dia periksa dokter dia terima paru-paru. Nah, saya nggak percaya gitu nah. Bawa lagi ke rumah sakit saya. Paru-paru parah. Ini ada ini enggak Bu katanya ada enggak ini itu turun ada kakeknya kena. Memang kakeknya habis lahir itu dipegang terus jadi takut di situ. Itu dingin, kurus, pucat, pokoknya setiap apa tuh istilahnya tuh setiap malam tuh lihat bernapas tak. Nah karena ini kan bernapas kan. Cuman saya yakin tanya sama Nisa, kakak percaya tak Allah itu ada? Percaya ini. Kakak kekeh kemana masih Islam? Kamu ikut. Adek tak mau kita aja. Kalau benar-benar percaya Allah ada. Yakin waktu itu dalam sakit parah. Itu paling parah. Yang mengapakan saya itu benar mau pulang terus. Yang ini jangan sampai mengaktif semuanya. Betul bulan 2 kemarin. Bolak-balik. Apa obatnya? Ronsen 900. Di rumah ada bibit di situ. Yang kerja di situ. Nggak bisa dibantu karena Kristen. Apa kata dia? Buka hijab tahu yang kebantu sakit Pak sakitnya kalau sudah cinta tuh buka hijab itu nggak mau ya sakit. Sampai dia nyanyikan gereja sama anak menggoda lah ya dia aku buat ini ronsen aku yang bayar tapi buka hijab dinyanyiin anak nih lagu gereja tapi tidak mau anaknya tapi anaknya kan tidak begitu kenalnya lagu-lagu itu kan nggak tahu aktif dulu orang nih yang berdua nih tapi karena sudah cinta dengan Islam dia digubris ya tidak begitu ya tidak lagi tidak mau cuma fanatik tuh tidak. Nah bulan puasa tuh mulailah dia puasa kakak buat puasa buat betul, aku makan enggak air itu. Kami itu kan ada ini kami ada majelis. Kekuatan iman saya itu di majelis itu. Nah di situ kita diajarkan kita kuat, kita bagaimana Islam yang baik menjalankannya bagaimana di situ diajar. Setiap hari Minggu berzikir malam Jumat, pelajaran sholat sunnah. Kalau di Kristen mungkin hari Minggu ya. Kalau sudah di hari Ahad.
Perbedaan sudah perbedaan. Mulai puasa 5 hari puasa, tapi saya tidak lepas sholat tahajud, soalnya tidak bisa tidur karena takut lewat, tidak ada pesan. Jadi belajar agama untuk sholat untuk semua itu kegiatan Ramadan, kegiatan ibadah itu dari siapa? Kami aktif di masjid pertama kali, jadi ibu-ibu yang situ ngajari, nah kayak gini. Jadi ada yang salah, ada tuh nenek itu kan nggak boleh ini kalau kena nih jangan kena ke sini, jangan ketutup ini. Nah ini salah. Taruh dia dari gitu. Jadi dari gitu. Jadi kita kan mau gitu. Nah kita yang ini itu udah nurut kan, memang ini berubah. sholat terus. Wah, jadi cobaan yang paling berat itu berat. Pokoknya berat, nggak sanggup rasa. Aku kata keluarga dari kampung. Kalau nanti kau tanggung jawab, sakit sebenarnya, tapi ya Allah jangan dulu. Cuma kedua anak Tuhan. Ini curhat cerita sama Allah ya. Soal tahajud tuh ini air putih. Ini air putih ini. Ini air mata di dalamnya. Iya. Itu yang buat sini. Jalan ceritanya kayak gitu. Kan Allah lah. Zikir, ayat-ayat Allah, kan kita baca, kita Apa yang dapat Nah, untuk kesembuhan kita mau apa yang diajarkan sama orang atau ustaz, Umi, siapa, Umi Marlita, pokoknya semua lah. Siapa bayar mengajarkan kita mau terima. Puasa 5 hari puasa sudah bukunya sudah merah. Ini udah boleh ikut makan. Padahal dalam kondisi lemah dia sanggup menjalankan puasa ya. Nah disitulah ini yang aku Keajaiban ya, keajaiban. ketakutan. Ketakutan. Kenapa? Ini kok nggak makan bisa tanpa obat nih? Iya. Karena nggak kebeli obatnya dari rumah sakit. Di luar dugaan kita manusia yang ada pikirannya. Cuman obat ini nih, air putih terus. Ini nggak kenapa. Biasa aja ya. Kakak nggak usah itu deh, telok sudah masa habis. Nah setelah udah merah, dulu kan, alhamdulillah. Tapi yang paling masih support sama kami itu baru Bunda Nopi, ini yang nggak terlupakan. Orang yang berperan penting dalam Jangan sampai lengah. rumah ibadah ya. Kabarnya Pak Yusuf sama Kak Nopi. Sama-sama. Terima kasih Pak Yusuf. Akhir ini setelah lebaran. Ini tidak yakin ini. Tapi kok anak sudah seger, sudah main, sudah ini. Kalau orang bilang seperti ini, Iska, kasihan. Tujuan mereka kalau meninggal, udah bisa lagi lah tertahan nangis. Tapi malam ini, disitulah saya belajar sholat. Diajari sama ibu haji kan, Bu, sholat witir tuh kayak mana? Oh gini deh, ya suka kak, katanya kalau aku tuh ujian itu aku mulai sholat tahajud. Kalau bisa sholat witir, sholat sunnah, tunggu ini zikir kakak sampai sholat subuh. Tapi zikir dikasih mau Pak Ustaz besok. Nah tuh sampai maghrib dulu, baru itu diajari. Jadi itulah terus menerus. Ini sudah pergilah habis lebaran ketiga, keempat. Aku belum mana? Belum tahu. Kamu tidak ada obat, kan tidak pakai obat apa alami air putih. Ini penyakit apa? Aku tidak ada penyakit. Saya ada penyakit. Tidak yakin juga. Pergi lagi ke dokter aneh. Kan itu dokternya yang di sini. Dok, diperiksa. Sakit apa? Kemarin kan waktu dengan tahu memang iya. Kasihlah buktinya kan. Tidak ada.
tidak terlihat ya. Bu, sini dek jantung. Ya Allah, apa yang terjadi? Sudah terpikir yang lain. Ya Allah, jika engkau ambil, aku belum ikhlas, tapi harus ikhlas. Gitu-gitulah. Iya. Ya Allah, jangan dulu. Sini, dipel. Alhamdulillah ya Allah. Apa Pak? Baru ini pasien sembuh kok. Bu masih obat apa? Nah, ada obat zikir. Zikir apa? Ya pokoknya segala zikir dizikir-zikirkan sampai 1500 kali. Allah, astagfirullah sampai 500 kali. Pokoknya semuanya ini zikir terus sampai tertidur. Zikir terus di sini. Terus. Alhamdulillah. Kalau itu sujud ya Allah. Ya Allah, kalau itu memang ajaib dan nyatu benar-benar nyatu ya Baru Allah. terasa kekuasaan Allah. Kalau itu, ya baru merinding nggak sujud di rumah sakit. Ya Allah, bilang berarti engkau masih ngasih harapan sama aku misalkan anak. Ya Allah, aku sampai di rumah aku dulu Aisyah. Kenapa marah sembuh kak? Marah itu sudah ada lagi. Hilang total yang itu kemarin hilang kok. Itu nyatu. Jadi orang bilang udah sakit. keajaiban. Buka kerudungmu. Apain kok Islam ya Allah sakitnya hati. Itu kan kata-kata itu ada pukulan, tapi Allah kan tidak gitu. Sakit. Itu yang paling sakit kami dulu. Soalim. Oh banyak. Tapi saya dulu tetap Lewat juga kata-kata itu. bodoh amat. Agama tetap saya. Saya nak pengajian, ya kamu nak pengajian silakan. Tuh, dia tidak Bisa ngasih ya? makan juga kita kan. Iya. Nah, kita jadi berjuang sendiri. Apa salah kita pergi ke pengajian? Salah kita pergi sholat. Jadi Jadi sudah dia itu memang ada kajian, ada sholat. kalau mengantisipasi orang kayak gitu, kalau aku tak ini bodoh amat. Aku sama Allahku, kamu sama Tuhan. Alhamdulillah. Berarti cobaan dari diuji dari anak. Awal dari anak. Dan awalnya dari Aisyah juga punya cerita dari awal tadi mau memeluk Islam, tidak masuk Islam. Terus Aisyah juga yang diuji Kenal. sama Allah. Dia melihat keseriusan dalam memang ada dalam Islam, dalam Islam. Tapi Allah kan sudah ada firman kata-kata Allah itu, Allah tidak membebankan umatnya Allah tidak memberikan berat. kesempatan kepada hambanya memberikan amalnya sanggup. Iya, sanggup. Berarti tidak melewati batas. Allah itu memang sengaja. Apakah kamu berpaling dalam keadaan kesusahan dengan godaan bermacam? Tapi nyatanya istiqomah dia memegang Islamnya dari anaknya, dia malah termotivasi menulis. Ini Allah contoh, kasih kejadian. Tidak. ini ibaratnya contoh buku bagi kita Seorang ibu memang menembus langit. menembus langit gitu. Nah, ya. Memangnya Walaupun bentuknya kayak manapun, cobaannya macam manapun, tapi ibunya istiqomah dalam menjalani kehidupan anak sakit, ujian anaknya diberikan sakit, macam-macam sakit yang paling parah lah ibaratnya. Itu sakit Keputusannya kan dideteksi tidak ada, tapi dia sakit. Tapi alhamdulillah dengan doa ibu Dengan sembuh. doa seorang ibu yang memang ikhlas, di antara ikhlas dan tidak ikhlas tadi kan dia bilang Iya. kalau diambil gimana belum mau, tapi dia sudah Tapi banyak ikhlasnya. Ini kan doa ibaratnya. Nah, Udah terbukti ibu melihatnya anak sakit parah dengan adanya ibu berdoa, berzikir begitu ikhlas sungguh-sungguh dengan ketakwaan itu. Alhamdulillah anak ibu sehat gitu kan. nyata benar-benar. Makanya bilang kuasa Allah terawih. jadi dengan kejadian ini semakin kita semakin sayang dengan Allah, dengan Islam ini. Sebenarnya Pokoknya kalau tak sholat lagi Islam itu rasa ada yang hilang. ada Iya yang emang betul Bu. Padahal kalau waktu muluk kan kita rasa ciri-ciri yang sudah Kita Allah bau. rindukan. Nah jadi waktu baru-baru itu bingung. Setiap jam 3 bangun. Padahal kita jam 2. Tidur tuh kita jam 2. Kok jam 3 bangun? Kita sebenarnya ada kode dari Allah Subhanahu. Nah, jadi bingung. Memang belum ada kode. Itulah sama siapa? Bunda Nopi. Bun, kenapa ya Bun? Asal jam 3 aku dibangunin. Oh, nyuruh sholat Bun. Insya Allah. Ya, itulah. Kalau biasanya kalau dengan tausiah dengan ceramah ustaz ataupun kiai biasanya sering ngasih informasi macam ini. Sejak kita tidur jam 10, jam 11,
pasti kita ada bangun jam setengah 3 atau jam 3. Ada saja yang membangun diri Jadi rasa mau pipis, ada nyawa, ada yang langsung tersentak. Tapi ini jikir masih di sini terus, ini tidak bisa langsung lepas tersentak, kalau jikir itu tetap. Oh, Allah rindu berarti. Allah rindu. Ya orang-orang yang dicintai. Sepertiga malam katanya. Iya Pak Ustaz. Iya alhamdulillah terpilih Ya, orang-orang yang Bunda nih. Masya Allah. Jam 3. Aku bilang jam 3. Bingung juga aku. Beberapa kali ya. Gitu. Nggak bisa tidur lagi selesai. Tidak bisa tidur akhirnya jikir. Duduk jikir. Bingung tuh. Akhirnya Nggak sholat belum ada. akhirnya ini ngaji kan? Masuk ngaji. Ya, ini mau sholat ngaji di masjid kan? Ngaji lah di masjid ternyata. Oh, ini nak subuh nih ya? Nah, siap-siap lah. Ajaibnya. Dari pengalaman dari anaknya sampai kejadian anak ujian dari anak, semakin saya mencinta Allah, rahmat Allah, kekuasaan Allah kayak dia Allah. Makin kuat imannya. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Dek Siska bertahan istiqomah dalam menjalani ibadah di sehari-hari? Kalau sebenarnya gimana? Aku tuh pengen lah memang dalam sholat nih, kalau bisa jangan tinggal, kan kayak itu Jangan, niat tidak boleh tinggal lagi. Tapi gimana ya? Kita nih kan Umi kadang kerja keluar kota jauh lah. Ini bawa kena nih, bawa kena, bawa kena. Ya kalau ketemu Sholat kan di hutan juga ketemunya nggak ada kan lewat. Kayak kerja nggak dapat juhur. Insya Allah dapat lah ya. Asar nih Asar ya. Kamu maghrib karena sampai kita di sini sudah malam. Karena pekerjaan dari bang Belum. jadi dalam Belum jauh-jauh. Nah, perjalanan kita motor sendiri apa ada teman? apa kawan? Tapi kalau di sana semua dewe dah Kristen dulu. Jadi di antara kawan tuh ibu Dek Siska yang Islam. Iya. Tapi orang tuh tapi dia di saat saya tuh nak sholat mereka menunggu. Jadi kalau pas nak azan zuhur Udah tahu mereka orang mengaji dulu kan, berikutnya kan ngaji dulu. kita hargai nih atas gitu Masya orang tuh Allah, tahu. cukup mendukung ya. Alhamdulillah kalau kawan-kawan Jadi itulah mungkin agak keterlambatan ibadahnya. Tapi kita tetap ambil ya 5 waktu, cuma agak sedikit. Tapi kalau di hati sudah niat, tetap waktu. Karena kita sholat tetap Allah akan Tapi jangan sampai ditinggalkan. Karena sholat itu kan kewajiban. Nah, disitulah saya berpikir dari awal Aisyah masuk, sebelum masuk saya tanya kakak, Islam ini gampang-gampang susah. Jika dijalankan itu gampang. ya. Jika ditinggalkan susahnya. Susahnya di mana? 5 waktu ada, sholat sunnah ada. Ini sebenarnya setiap jamnya ada sholat. Kalau kita mengerti, puasa, Banyak lagi salat. beda sangat dengan di agama yang sebelumnya kan. Ibadah Beda. Kalau itu Cuma satu, itu satu minggu cuma sekali ya. Iya. Kalau di situ 5 waktu. Setiap hari, bukan 5 lagi, tidak tahu berapa. Kalau besok 5 jangan Pas kan yang wajibnya. makanya sambut itu Kalau seandainya yang bikin ibu istiqomah sampai sekarang itu apa yang membuat ibu? dari ujian itu. Dari ujian itu. Saya bangga punya alat karena ujian itu. Dia membebani dengan ujian yang paling berat. Ini yang paling berat yang nyawa loh. Ujian hinaan orang, cemoohan orang, sama aku nih. Tapi ujian terberat itu pada Tapi ini anak sudah disumpahin orang meninggal. Mungkin ibu ini mungkin nggak tahu gitu. Mungkin sebelum kami mungkin Islam dari kecil itu emang cemoohan orang itu, omongan orang itu emang biasa. Walaupun orang baru masuk Islam, orang yang sudah lama yang masuk Islam itu omongan orang itu macam-macam. Orang Islam sendiri itu omongannya lebih parah lagi, lebih pedas lebih Nah, panas itu. itu. Iya. Itulah mas itu yang dinamakan manusia. Kami ini seorang marbot ini. Kami marbot bu. Udah tinggal di masjid.
Kalau seandainya tidak sanggup mendengar omongan orang, mungkin tidak sanggup menjadi bangkrut. Iya. Orang baik emang ada imam masjid yang bagus, tapi di belakang mulutnya macam-macam juga ada juga. Betul ya. Maklum itu. Apalagi ibu kan baru masuk Dari hantaman tuh dari belakang, macam-macam. dari ekonomi juga diuji. Bagus. Kami Allah melihat keseriusan dan kecintaan. Iya. Allah kasih nikmat. Tapi ibu kuat, ibu iman kuat. Karena kita sudah ini memang niat kita yang benar. Iya, iya. Malah setiap selesai sholat, saya sujud lagi, saya curi tuh Ka'bah yang di ini sejadah, membayangkan mencium Ka'bah. Insya Allah, Itu mudah-mudahan setiap, Allah kasih pokoknya setiap rezeki, sholat kesempatan untuk apa yang bertemu kau sama minta Allah. akan kuberi. Anda tuh, kabulkan Amin, insya Allah. Setiap sholat. Ada nggak satu keyakinan untuk bisa sampai ke rumah Allah? Oh besar tuh kayak mana? Nikmat Allah terpasang. Dan terus strategi apa Tamik untuk menahan godaan dari ekonomi, dari masyarakat, dari hujatan dari orang tua gitu. Strategi Ya kalau kayak aku ya Dalam menjalani bodoh kehidupan. amat gitu. Oh, tidak peduli. Tidak peduli sama orang. Karena prinsip bukan kamu sih makanan. Oh, iya. Itu deh. Allah. Betul. Kita serahkan sama yang di atas. Yang ngatur kan sama yang di atas. Jadi kita ini kita ikut cuman biasanya yang ikut nongkrong jadi tidak ikut nongkrong. Ya, dikurangi di sini. kegiatannya. Gitu. Memang Yang tidak sama ada sekali. manfaatnya. Langsung jauh. Karena Benar diri. yang kita ikutkan ini membuat kita terjerumus. jadi lebih bagus tidak usah akan terseret lagi. Apalagi kalau lewat ini Ibu Haji, Alhamdulillah. Masya Allah. Pokoknya asal itu, sok-sokan bagus ya doa kamu itu mudah-mudahan jadi lagi. Ada yang menjenguk, ada yang mengangkat, ada yang menjatuhkan. Tapi kita ambil positifnya aja lah. Berarti kata-kata dia doa. Tapi alhamdulillah sekarang orang dia Bosan sendiri dia. capek. Ya emang betul kayak itu. Sekarang kan mau lihat kali singgah, ya kalau biasa sini mungkin Allah balikkan hati udah diputar. Dan juga ibu di sini kan ibu kan mungkin terbimbing ibu selama menjadi mu'alaf ini apa saja yang bikin ibu bisa bertahan gitu, yang membimbing ibu bikin bertahan selama ini. Mungkin ada kalau keluarga, ada sahabat yang membimbing ibu dalam Islam ini, ada nggak? Yang paling membimbing yang berkesan, yang senang, yang bikin ibu Bunda Nopi. Boleh ucapkan kata-kata ke Bunda Nopi. Insyaallah mungkin Bunda Nopi lagi mungkin sama Pak Adi tadi ya. Iya. Sama Pak Abi, Ustadz Yusuf, sampai ucapan Siska terima kasih ya, karena tanpa Pak Abi sama Bunda Nopi mungkin Siska tidak sekuat ini, karena setiap malam Jumat disuruh ngaji, datang ke pengajian, belajar setiap hari Minggu, zikir dikasih tahu di grup. Alhamdulillah. Dan paling kayak saya sama Bunda Nopi. Di saat saya susah nih ya, bagaimana susah, pokoknya bingung, susah, tapi nggak bisa berpikir. Yang membuatkan saya itu Bunda, terima kasih Bunda, ya Allah. Memang jasa berjasa dalam dalam iman. dalam Alhamdulillah, jalan olehmu, jangan ibu, insya Allah. Karena dalam kekalutan kan tidak ada kawan kita, keluarga udah jauh semua. kekuatan dari dia. Tapi kalau Bunda ini sabar sesabar-sabar manusia. Jadi Allah telah memilih sahabat-sahabat orang-orang yang mendidik dia, itu dia antara dari Ustaz Yusuf sama Bunda Nopi. Itu semuanya kan Pak Agus sering bantu saya, Ustaz Faisal yang sering peduli selama kami. Tapi yang lebih memberikan iman yang memang kuat untuk menguatkan hati kita dalam agama Islam ini,
Benar. Ya, yang berkesan, Yang yang paling paling berkesan Pedulinya jangan sampai dan sudah sampai mualaf terus itu ya. berdoa Bun, insya Allah mengadu sama Allah Bun. Yang Apa-apa minta sama Allah, Terus. apa-apa curhat sama Allah. Karena mungkin Sholat Allah tidak dulu, langsung, sholat. tapi akan sudah mendengar. Karena Allah kan tidak tidur. sampai Bu Nur Bunda, Haji Bu Bunda juga masih saat sholat ini Kak, sholat ini alhamdulillah selagi waktu itu bisa saya ini alhamdulillah bangga punya kamu semua. Bangga bisa. Itulah teman-teman di dunia dan akhirat. Saya senang kalau jika salah saya ditegur, jangan di belakang. Nah, ini nanti Umi kan, Siska salah langsung deh, jangan belakang. Nah itu Kadang ada orang yang suka ditegur langsung masuk. Ya. Ada yang kalau tidak mau, Ya. nah itu kan tergantung orang. kayak ibu-ibu sekalian pengajian, orang yang open lah. kayak menerima kebaikan. ibu-ibu pengajian RT 22 kami kan, jika salah langsung dikasih tahu. Kayak gini cara sholatnya nak yo, yang ini salah. Jika sudah azan tegak dulu, kalau sudah sampai bersih. Nah sekarang satu pelajaran. Ya. Bangga kan ada yang ngasih tahu gitu. Coba kalau aku diam, kita kan bingung. Buat dewek beda tahu apa-apa asal sholat asal orang tegak kita tegak orang. Nah ini dah diajarin. Kayak kita sudah di mualaf di Islam ini kita tidak boleh bersalaman kita satu dengan kaki begini. Oh itu kalau itu diajarkan. No. Cukup kita begini. Alhamdulillah kedua anak kami pun kayak gitu. Sudah alhamdulillah. Tidak boleh katanya mana. Yo. Alhamdulillah. Nah, Bang. terus Desiska dalam sudah di mualaf ini bagaimana menghadapi kesulitan tantangan proses menjalani pertama ibadah dan kehidupan. Kalau dibilang sulit sebenarnya sulit. Nah, tapi itu tadi di saat sulit jangan kita bawa umum, jangan kita bawa umum. Coba ambil dulu. Karena itu yang diajarkan sama saya. Ambil dulu, sholat. Terus Abukan. curhat, baru bertemu Abukan sama Allah. baru pergi. Pasti tenang. Alhamdulillah. Itulah yang itu kan. Jadi nyatu rasa tenang. Memang nyatu. Itu zikir. Jadi orang nak ngomong apa di situ kita kan di sini sudah Lewat ya, kita sudah connect. sampai 2.500 kali. Connect kan? Jadi apa yang terjadi di situ kita tidak tahu. Tak konyol karena Perut lapar pun Allah. Kenapa? Kan gitu, tidak sakit. silaturahmi itu jalan kan dapat juga Mekah. Memang nyatu. Asam lambung saya sembuh karena saya puasa. Iya betul. Asam lambung ada yang disebut lambung, mah, ya, Samurai. Ya. samurai. Penyakit kalau kita serang Tahu serang pada Bunda Novi itulah terus. Bunda Novi gak lain itu dia terus serahkan sama Allah ya. Oke, dari percakapan Desiska ini kayaknya memang istiqomahnya Istiqomah sudah terus keikhlasan. Ini ada pertanyaan. Ini kan anak dua sama terbayangnya. Nah, andaikan Allah ambil, apakah ikhlas gitu kan? Ini kan mainan ya. Ini mainan. Desiska sudah dikasih mainnya dua nih. Mainan dua pasang mulai anak kan. Nah, terus kan titik. Kita titikkan kemana? Punya Allah kan, kita kan milik Allah kan. Ketika nanti diambil satu aja dulu, gimana? Apakah ikhlasnya sudah bisa dikatakan nerima gitu nah? Belum. Berarti belum ikhlas kan? Masih ikhlas, setengah mungkin kan. Karena kayak cerita tadi, ya Allah jangan dulu. Ya kan Nah, Itu kan maunya kita. Kalau Allah pun kan dari kalau kalau sudah apakah diambil atau sudah diambil, Desiska harus berpindah lagi ke agama lain. enggak, kalau itu enggak. Paling apa. mungkin mengalami kesedihan. Saya bersumpah demi Allah tak akan kembali. Karena dari dulu dari tahun 93 agama ini yang saya incar. Saya pengen Islam betul-betul Islam. Jadi sudah Makanya lama ya. nikah enggak ini, nak pacaran enggak mau agama. Karena mendekatkan diri ke Allah itu lebih senang. Memang ya ujian ada. Makanya tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhannya Desiska ini akan diberi ujian lagi. Oh, ada. Kalau kita belajarkan tingkat-tingkatannya, nanti ada kan tingkatan yang tinggi. Nanti dari segi
kasih sayang anaknya, buah hatinya dia, nanti diuji atau dengan percobaan dengan kehidupannya. Nah, jadi tingkat keimanan, tingkat keikhlasan itu sekarang baru batas persennya berapa gitu? Kalau dibilang iman itu pokoknya yang kewajiban sudah dijalani. Ya, alhamdulillah. Perintah dan larangan insya Allah. Tapi yang satu, mainan dua ini nanti. Ya, inilah yang aku pengen nih. Nah. Ya Allah, berilah aku jadi orang ikhlas, belum bisa. Ini masih beratnya. Itu belum bisa. Kalau untuk orang bisa ikhlas gitu, nah diambil, nah di ini bodo amat gitu. Tapi nah ini yang paling berharga nih, nah Itu kan milik Allah. iya, Itu kan diambil. Kayak Umi titip misalnya sesuatu. Nah, titip ini sudah jadi milikmu, dikasih bertahun-tahun, jadi mainan. Ketika Allah mau ambil, nah, nanti suatu saat kan mungkin diambil oleh suaminya, mungkin tidak gitu, diambil. Ini kan cerita kan Allah lah. Kalau ajarkan memang Allah yang tentukan ya. Nah, tadi tak tutupinya. Kalau memang belum mampu, Iya. kan. Nah, dan itu cerita Allah. Ini ujian yang paling mana tingkat keikhlasan yang kembali. ya kalau kayak gini ya Umi, Mama aku bilang ya, dibilang ikhlas sepenuhnya enggak, tapi kalau memang sudah itu memang sudah Takdir. takdirnya, memang itu memang harus, Sudah jadi karena itu punya dia. Hari ini kan itu yang masuk Umi. Karena semua ini punya Allah. Allah. Kita pun Itu dititipkan, alhamdulillah. Nah itu masuk Umi tadi, tiga ikhlasnya sudah dapat. Jadi hatimu tenang. Ketika kamu sudah menerima itu, oh memang ini milikmu. Kau pikir tenang. Sekarang kembali ke sekarang. Itu kan nunggunya nanti kamu di surga. Kemudian Makanya kalau itu kadang enggak lah, kalau bisa kalau bisa pernyataan bilang ya kalau gitu, ya kita kan mau permohonan tapi kalau memang sudah waktunya mereka titipan, begitu juga saya. Kalau memang mau ambillah, saya ikhlas, tapi dalam Islam. Maksud saya kalau saya diambil itu pas sholat, saya pengen pas sholat dijemput, ya. kita doakan ya. Jadi amin. Jangan bisa membalak. Kalau atau di luar di perjalanan. Karena sekarang saya ini sudah banyak berubah kayaknya. Dulu omongan kasar, sering kebalak, Doa beda daerah pokoknya tersinggung gitu, Badak emosi. Iya. Sekarang sudah orang nak ngapun, orang nak maki-maki, terserah. Aku bisa, nah itu emosi. Sama anak pun bisa sabar, tapi dia kayak sekarang ini belum bisa makan. Paling cuman berdoa, ya Allah jadikan beliau terus anak yang sehat, anak sukses, panjangkan umur kami Allah sampai mereka tua agar bisa saya sekolahkan. Baru engkau angkat saya itu. Jadi kita berdoa aja tuh. Tapi ketika memang sudah waktunya diambil, kayak Istiqomah dalam bentuk apapun. Terus hubungan sama maksud orang tua, saudara-saudara Orang tua kan sudah ada. Oh, udah ada Orang lagi. meninggal. Setelah mu'alaf kan tidak ada hubungan. Udah ada lagi. Karena Keduanya sudah meninggal. kalau orang tua saya cepat, saya lebih cepat. Kalau mertua lahir anak semuanya, tapi setelah masuk Islam mereka ngomong jangan telepon lagi ke sini. Kalau sudah berkawan. Cuman yang ngomong beda agama nih, dia tuh Islam masuk Kristen. Nah, aku bilang sama orang tua, sadar diri enggak? Dari Islam ke Kristen. Sadar diri Malah nggak terbalik yang ya? Terbalik ya? Jadi istri kedua. Bilang kayak gitu. Jadi maaf, nggak usah ini agama itu sama. Sebenarnya kami sudah, intinya kami dibuang keluarga. Gitu. Semenjak Islam kami dibuang keluarga. Jadi kami pun gini kan, kayak kemarin. Kayak mami satu cucunya. Cucunya satu. Kemarin kubur. Enggak. Kalau itu gini deh, walaupun kita sama-sama di sini, memang beda cara penguburan pun kita beda. Beda agama, beda cara. Jadi gitu deh.
kan yang ngobrolkan aku besok orang Islam. Biar tak ribet gitu, tak pusing mikirkan orang itu. Sudah, saya pulang. Nah, terus apa saran dari Fatima, Siska kepada saudara-saudara yang sudah mualaf? Ada pesannya? Kalau saran saya yang belum bisa sholat, jangan ditunda-tunda. Maksudnya ditunda-tunda gini. Kalau memang mau belajar, pergi ke masjid. Iya, banyak tempat. Karena saya gitu kan, pergi ke masjid, lihat tata cara sholat dulu. Kan ada bacanya lagi. tuntunan kan? Nah, kan dikasih dari Iya. mualaf Iya. gitu, atau mualaf tuntunan. Di Google banyak. Iya, banyak media. Nah, kan bunyi di Google itu bersuara Allah Akbar. Caronya ada apanya. Jadi itu Jadi deh kita kalau dia- mencari, jangan diam. Kalau sudah di Saya senang kamu bisa mualaf. Kenapa Islam ini agama yang paling kuat. Orang mau menggoyah akan bisa tergoyah. Agama Islam ini yang paling bagus dari dulu. Menurut saya saya. 73 cabang agama ya, tapi ya inilah Islam ini. Dari saya kecil memang Islam ini sudah mendarah daging kayak ini. Cuma belum sampai. Inilah Sudah dari baru kecil ya. baru aku alami itu sekarang. Ini untuk teman yang mau ada, merendah diri lah. Kita harus sadar siapa itu. Jangan karena kita mau alaf ada rasa sombong, jangan. Allah tidak suka. Jangan dikasih ujian kita nyerah. Keluarlah, langsung mistake. Selagi memang sudah jadi alaf, memang Islamnya agama kita pertahankan sampai semua hidup. Jadi Kalau bisa matinya kita di Islam, jangan sampai balik. Banyak teman saya balik lagi. Di Medan banyak. Di Medan banyak. Karena kurangnya pondasi Aku nasihati dan dan tidak mau mencari. Jadi kita yang mencari, jangan orang yang mencari kita yang butuh kan. makanya nih karena aku sering ke majelis kan, pergi ke sana pergi ke sini, orang Islam mengatakan saya itu soal. Jadi kalau jawaban Siska bukan apa, tahu dari lahir sudah soal itu di mana kewajiban Muslim sholat 5 waktu. Kalau bisa ikut pengajian supaya lebih paham. Nah, ini kau jando itu sama-sama janda. Kau lihat aku pergi, ngaku iri, kan Tuhan kita sama. Cuman memang kau sekarang belum terbuka. Kalau bisa coba kau jalan, jadi sudah balik ke rumah. Jadi kan terserah. Jadi kalau orang banyak omong sudah ngomong aja. Benar omong sudah. Ibu pergi, Nggak usah ambil air dilanjutin wudhu, lagi. sholat zikir, lantak kau menang, kita kau setuju amat. Ya itulah caranya. Jadi tenang. Dari yang anehnya omong-omong. Di depan orang saya nggak bawa tasbih dari Ustaz. Itu udah hilang itu. Terus orang ngomong, itu nggak kamu dengar. Tapi kayak gitu. Padahal kita lagi mulung ini, kan istirahat nih. Ini istirahat. Nah, istirahatnya lagi sudah apa kan tenang. Terus atas gini. Makanya tidak dengar omongan, dengar. Dengar dalam hati. Cuma lewat ya. Minta ini. Bayangkanlah, sejauh ini kita memulung ke kampung orang, nyawa di depan mata, motor lari 80, 100 terbang sekali senggol mati. Jadi kan karena Ustadz bilang, walaupun bawa motor, kalau bisa Allah, tapi asal Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah dulu 3 kali, baru Al-Fatihah sekali. Setiap naik motor, aku kata bintang mohon jangan lupa ya assalamualaikum ya Rasulullah. Baru baca, datang Umi sama itu Ustadz Isuk ngomong, nah itu namanya ada lagi dikasih tahu doanya gitu nasihat keluarga. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Jadi kita ini jadi setiap tuh wacela mulut kita ini kan komen kami orang bingung orangnya begitu. Ada tidak apa-apa. Allah yang tahu. Tapi senang gitu. Mobil di depan tuh rasa jauh, padahal sudah dekat kan. Hasilnya jauh. Alhamdulillah. Selamat. Kalau belum waktunya, ya. Oh kalau dilihat
Bila 80 mungkin Ada dolar 80 itu. lubang apa, motong lagi, mobil dari depan, mobil besar dilintas. Aku bilang, memang bisa juga kuasa Allah nih ya. Apa? Tak pernah aku tahu bawa motor kayak gini. Biasanya lari 20. Itu Aku bisa aku dilintas Medan loh. Lintas sama Medan pun besar mobil sih. Itu penghasilan pergi jam berapa itu sampai pulang itu berapa jam? Kalau perginya kami jam 8, jam 3 habis anak sekolah perginya. Ya penghasilannya kadang 100, tapi minyak 30, makan 20 kayak itu lah. Kayak 50 lah ya. 50. Kadang alhamdulillah ada yang ngasih. Kadang ada yang jual kita beli sesambut kita, kalau masih ada duit kita tawar murah. Kalau dia mau alhamdulillah, mau sudah. Namanya dari rezeki ya. Nah, kadang dapat 200. Alhamdulillah. Jadi tapi walaupun profesinya sebagai pemulung, tapi cukup senang lah di situ. Apakah Iya. ada keinginan mencari pekerjaan lain? Alhamdulillah sekarang. Nah, Itu ini kalau pemulung tuh udah sekian tahun ya kayaknya. enggak lah, baru 2 tahun. Baru 2 tahun, dalam 2 tahun ya? Setelah malam ya? Setelah Sebelum malam mulung, tapi habis itu lagi. Tapi cukup nyaman, rezeki dari Allah semua yang halal ya. Tapi ada loh, waktu saya tinggalkan sholat, seret rezeki. Di situ saya merasa bersalahnya, dosanya. Tapi rumah aku sholat nggak bisa kayak gini. Tak dapat terus hancur. Habis minyak, habis tenaga, pecah. Kalau kita menjualkan Allah jauh dari Allah, jauh daripada rezeki ya. Subuh itu kan membuka rezeki ya. Kenapa kita saking nak buru-buru tak pergi, tidak kan? Makanya di rumah itu kami ada sedekah subuh. Nah, jadi sekali seminggu aku panggilkan Soalnya ke masjid. Iya. Ke masjid kami. Mana-mana boleh. Karena kami dikasih ke ini sampai anak kami kayak gini juga enak ke situ deh. Dimanapun sama aja. Kita ikhlas, Allah aja. Terus cita-cita Siska sesudah berada jadi muslim yang murni yang hakiki. Nah itu jangka panjangnya mana tuh? Rencananya bagaimana? Rencana maksudnya? Rencana kedepannya ibu tuh ada yang mau bikin usaha ataupun tetap di profesi yang sekarang. Ya kalau saya sih pengen usaha, tapi ya mungkin masih lama lah ya, masih ngumpul-ngumpul, belum waktunya. Tapi kalau Allah kasih, alhamdulillah. Karena sekarang ini kan ada kerjaan, tapi belum pasti dibilang belum, karena belum dijalani. Gitu. Saya pengennya tinggalkan ini, karena ini resiko berat, besar. Iya besar. Orang kehilangan kita tertuduh, saya pernah tertuduh, masuk IG, tapi Saya ada barang, ngambil bukan hak. barang dia hilang. Oh. Ada teman, Iya. kalau ini 2 orang di depan, kalau kami kan di belakang, nggak tahu. Mungkin kawan inilah mungkin yang ngambil. Mas, aku ini dikerumuni, nggak dikeroyok. Jadi tersangka ya. Jadi tersangka. Apa kamu keroyok? Mau malu gimana? Apa? Ini kalungku. Iya. Silakan Dua. bisa ya. Periksa, apa? Jangan periksa tubuhku, batang, nggak boleh. Iya. Itu kejadian waktu Kristen. Kalau alhamdulillah waktu sudah mau alap, nggak pernah ada kejadian. Karena apa? Sudah berkurang tangan kita ngambil barang orang. Karena ada Nah, itu jujur deh. malaikat yang Dulu- mencatat ya. Dulu itu orang masa bisa habis itu banyak gaji. Tapi tidak tahu kemana. Banyak itu tidak berkah. Nah, Biar dikit tapi berkah ya Bang Tuhan ya. nah itu jadi Ada nyatanya kebahagiaan di sini. tersendiri. Ya Allah. 30.000 dapat sehari, tapi bisa makan 500.000 satu hari. Bisa cari sinjangan. Itulah beda. Jadi kalau rumah di sekarang sudah Rumah masuk di ngontrak. masih ngontrak. Bulanan. Tinggal di daerah mana dulu? Di
lorong Patimura, jalan Daerah Patimura. Patimura ya. Sekolah ibu. Berarti udah lama di situ nyaman dengan lingkungan sana, mendukung lah ya tinggal di situ baik-baik. Alhamdulillah tetangganya baik, RT situ pun baik, jauh ya kami jenis pun dekat, ibu yang punya kontrakan itu baik, pengertian, telat bayar berapa bulan, nggak beribut, paling ya kita sama ibu, sama ibu Nur juga itu memang paling baik, sama keluarganya, sama bapak itu semuanya. Nanti kita ada niat untuk bayar. Iya. Kecuali kita tidak ada niat, nanti ditutup Allah rezeki kita. Nah, betul itu Pak, ada lingkungan. Alhamdulillah. Pesan terakhir dia pesan untuk anak, untuk saudara yang malam tadi sudah ada dia. Berdiri sendiri lah. Untuk sendiri. Untuk anak dan berdiri sendiri. Kalau untuk saya tuh cuma mengharapkan saya tuh jangan tergoda ke agama lain, jangan tergoda ke laki-laki. Iya. Apa ada keinginan untuk itu lagi? Nah, kalau Allah kasih, nah situ. Jangan untuk diri dulu. Kan Kalau Allah. Allah kasih, kalau kita angan-angan sih ya, ini keinginan punya suami itu mungkin sekarang tuh udah ada tapi kalian nggak tahu lah. Ya ciri-cirinya kayak mana lah kalau boleh Ciri-cirinya tahu? yang memang dia buat agama dan bisa membimbing bisa jadi kami. imam ya, Nah, di rumah dia tangga. membimbing kami dunia akhirat tidak neko-neko. Terus Tidak tahu dengan tidak keadaan. mau hal tidak masalah dan nerima kami apa adanya. Iya, terus sayang ya. Sayang sama Mampunya. bisa membimbing kami berpikir. Alhamdulillah. Untuk anak kesan mungkin dia nonton. Kalau untuk anak saya, Aisyah dan Aisyah Habibah. dan Umi Habibah, Permata hati. oh dunia aku itu. Yang dulu Tapi jangan lupa ya, dengan Allah ya. kenal aku, tapi kalau sudah Allah berkehendak dan Allah sayang misalnya dengan dia, bukan diriku, saya Allah juga sayang misalnya kan. harus ikhlas. Itu Aisyah dan Umi Habibah yang saya mengat selalu rajin ini ibadah, buat iman, jangan tergiur dengan anak-anak orang lain yang mau mengajak ke sana ke sini. Yang penting buatkan saya Umi Habibah sudah salut dengan Al-Quran yang paling kecil. Ibu sendiri sudah bisa baca Al-Quran. Belum sini. Oh, Jujur aja. iya memang jujur. Latihan. Karena kan ngajarnya sekali seminggu. Lagi karena kita kerja. Ya, Jadi karena waktu iya waktu. Tapi insya Allah kalau adanya target kerjaan yang baru ini dapat, insya Allah. Insya Allah. Bisa cepat. Pasti akan ya lancarkan. Kalau di rumah tuh udah ditulis ya udah akan dapat. Lama-lama akan hafal Pas juga ya. hidup kan, ini bisa kita ke sini. Ujung-ujungnya hafal juga kan. Cuman itu saya tuh kebanggaan di dalam Islam. Memangnya itu lah, dibilang tuh senang gitu nah. Jadi kalau ujian dari kawan banyak orang-orang yang Islam cemohnya caranya itu lewat nih. Aji pemilihan kemarin tuh pemilihan gubernur. Ya kan kita pemilihan kan. Awas mungkin. Aji datang. Iya. Terima kasih. Terima kasih doanya ini seorang kau. Aku mungkin gitu loh. Ya kan itu yang berdoa. Mungkin dari kayak gini. Ih, kamu Islam tuh enak. Jadi ditanggapi dengan hati yang lapang dibahagia dengan santai ya. Kalau siswa santai deh. Karena pun sering iniin gitu. Jadi rasa dia nganggap kita ini saudara kandung. Jadi senang gitu. Kan di dalam Islam sudah bilang tidak terima seseorang, Nah, tidak mencintai. di sinilah bedanya. dirinya sendiri. Di sinilah bedanya Islam. Kalau yang mungkin agama lain tidak mengapakan agama lain ya, maaf itu agama lain. Di dalam Islam silaturahmi itu paling Terakhir. baru saudara. Kita susah pun dianggap saudara. Kita kayak mana pun dianggap saudara. Nah, ini yang Kita sesama Muslim itu adalah bersaudara. Di waktu saya Kristen, padahal sama-sama Kristen. Sibuk cari duit terus. Sibuk cari duit, sibuk ngomong orang. Jadi tidak dapat iman. Iman kita tidak ada. Puasa tidak ada, kematian tidak ada. Sudah berapa gereja saya datang?
siapa tahu bisa dapat kenal. Nggak masuk gereja ini, masuk gereja, pokoknya semua. Jadi penuh. Orangnya ngapain yang masuk? Kan bingung. Aku buat nangis, tinggal mamaku kan. Ngerasain dia ngerasain. Ngerasain, tak bisa nangis. Baru, Saking dia busuk dia nangis sholatnya ya. jadi, oh, berarti kalau berdoa tuh harus kusuk. Iya, loh, hati itu dulu. Oh, di dalam Islam ku pelajari. Oh, sholat hajat. Betul. Ketika orang lagi tidur, kita bangun. Rupanya tersentuh. Pokoknya habis sholat tuh. Baca ini baik, asal udah menetes. Emang baru baca usul semata hajat. Sudah menetes. Tapi terus mau waktu sujud sampai sujud terlalu nangis, bingung. Kayak mana yang saya nggak mau tahu. Dalam hati gitu. Tapi tidak sempat besok. Besoknya orang menangis sempat. Besoknya segar. Itu nangis seduka, kalau ini nangis bahagia. Beda. Waktu zikir, ya waktu zikir di majelis kami minggu itu sering nangis, bingung. Jadi orang mungkin nengok ya kan karena apa? Zikir tawajaran itu itu kan ada maafin yang dia begitu. Apalagi mendoakan yang sudah meninggal yang dari yang dulunya orang lebih besar dari yang sekarang ini ya. Jadi ya Allah, Allah, Allah itu netes terus nih. Ini sampai selesai. Allah, Allah, Allah. Nah, kalau itu tidak bisa, itu pasti sudah bingung. Disitulah terus kan. Apa deh? Senang, dikasih cobaan Senang dan bahagia. kayak kemarin anak sakit, tak ada yang jenguk selain Cumi sama yang mau alam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bersyukur tak ada yang jenguk daripada saya dimarahin. Nah, kalau keluarga yang dapat kan pasti dimarahin. Dari keluarga orang Islam, itu ada yang jadi senang. Sudah cukup banyak dengan cerita kisah dari sebelumnya sudah Islam mualaf dari kisah dan kehidupan. Tapi yang senangnya saya sama Allah dikasih ujian, habis itu dikasih ketenangan. Nah, saya bingung. Nah, coba dulu, Bapak, apa maksud Allah kayak gitu? Dikasih ujian, ini berat nih. Langsung kita tidak sanggup, sudah tak bunuh diri kemana? Kalau nggak sanggup, memang nggak sanggup. Anak memang sakit, yang satu di rumah. Bolak balik. Pokoknya makan tidak. Dari lagi. Siapa yang mau semua sakit? Kita siapa kesini yang lagi. sekolah? Jemput lagi, ambil. Pokoknya tak kena. Hidup terus. Ada rasa nak bunuh diri? Kemarin ada. Harus bilang balik ya. Ini kemana? Ya. Ini sampai kita kenapa? Allah tak suka dengan yang begitu. Tidak terima. Adalah ya Allah terserah. Semua ini urusan terserah. Moga setiap ada kejadian kebaikan kita tetap bersama baik dengan Allah dan kita terima. Terima kasih Allah ini ujianmu. Sudah kita terima dan kita kasih lagi dengan Allah. Maka dengan kasih itu dengan bercurhat kepada Allah dan curhat kepada Mama. Allah akan kasih solusi. Setiap ada kesulitan pasti ada kebahagiaan, kemudahan. Saya memang kebahagiaan dalam Islam itu pokoknya aduh gimana mau dibilang ya rasanya aduh tidak bisa dibilang lagi lah udah bingung Sudah ngomong mengalami, sudah bangga gitu kemahiran dikasih sudah cobaan. dicoba, kemanisan sudah, Kesulitan sudah, diusir orang bahagia punya rumah iyo ditarik motor pertama atau karena atas nama dia iyo tidak dibayar sampai sekarang utang banget. Ketika kita berserah diri, Allah memudahkan dan melancarkan. Tingkat keikhlasan yang lebih perlu. Asal nah sampai di tempat pegang karungnya bawa karung assalamualaikum tetap bersama sama yang punya tanah tuh jadi alhamdulillah walaupun kali-kali ada
Cukup Kalau 100.000 video, kadang kayak gini. Sampai di Jambi sudah berapa? Apapun pekerjaan kita, gitu. Ada lagi yang pernah bersedekah. Ini sedekah sebenarnya ini duit utangan. Iya. Ini baru minjem di ceritanya. Sedekah tanggal 200 karena sudah ini niat nak bantu sholat ceritanya sudah hajat kita kan. Aku dikasih itu, aku dikasih. Selang seminggu aku kasih 200, aku dapat 2.500.000. Masya Allah, diganti double ya. Lipat gandakan 10 kali. Tapi tadi itu mah awalnya berat juga lah ya. Tapi Allah ringan mengasih. Karena kita ikhlas. Oh, itu bukan karena banyak. Sujudlah kami begitu. 200 jadi 2 juta ya. Sujud kami begitu. Banyaknya ini mak. Sebenarnya mak. Bingung. Menangis-nangis bertiga. Tangis bahagia. Karena baru itu tahu bersedekah gitu lah. Tapi memang sudah wajar kalau aku pinjam. Karena pembangunan pernah ceritanya. Allah telah. Ini ada niat kan? Ini kenapa? Jadi kasih ini dah kita yang sejujurnya ya. Tengok di musola kan di masjid kami tidak ada lagi aqua, anak-anak kan tidak lagi minum. Iya. Nah kan tidak seberapa. Iya, paling 32-an. 18.000. Tiga hari apa berapa? Sudah lah, ada lagi rezeki. Anak kan kasih sekotak aqua. Banyak rezeki kita ya. 5 orang kan berlipat-lipat. Maka jangan di saat susah dan senang kita selalu berbagi ya. Misalnya Jadi yang kalau paling rezeki nanti paling berlipat itu ya. Bunda Noti, Pak Abu, Abi, Ustaz Nis. Alhamdulillah semoga lancar rezeki mereka. Amin. Bagi untuk Bu Haji Nurhuda, terima kasih sudah kasih kontrakan sama kami, walaupun belum bayar. Insya Allah pasti kami lunaskan. Pokoknya bang kalau orang baik-baik senang. Jadi karena orang baik-baik, kita tak ada mikir yang ini gitu nah. Coba kalau kita dijauhin orang, kayaknya mungkin mau keluar lagi dari Islam ini. Tapi itu lari ke diri kita juga. Kalau kita sudah megang, jangan sampai lupa. Kita Makanya. modal gitu masuk surga itu. Saya senang, cuman kalau nak ke THO pengajian, saya terus terang nggak bisa. Jauh. Nah, tapi kalau ada yang dekat, misalnya Dan sama aja kemudian kita juga belajar. itu pun kalau pas ada waktu. Iya. Karena kan pas luar kota, kayak sekarang karena pengajian hari Jumat tuh nggak ketemu. Karena lewat maghrib baru sampai jam 5. Masih ada itu, kita cari mulai di situ lah. Sama aja. Senangnya gitu, walaupun dijauhkan keluarga kami sekarang, tapi kami bertiga bahagia gitu loh. Karena ada di sekeliling kita orang-orang yang muslim yang baik hati. Karena Allah mengingatkan kita terus, nggak fokus ke situ nah. Jadi buat orang kayak itu kita tidak nangis. Kamu blok lah situ. Paling kita juga. Makanya orang bilang kami soalin. Yes. Sedang Allah lagi. Nanti kalau dia bilang soalnya sudah benar Allah segala. Dan itu permintaan. Asal sholat itu tetap kalau sajadah itu terus. Pokoknya selesai sholat, selesai zikir, berdoa, itu nak melipat sejadahnya kan, nak itu tegaknya kan, cium dulu. Tapi langsung ngebayangin kita mencium Ka'bah itu terus. Terus apa? Ya, Allah akan menjawab. Karena keinginan itu insya Allah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkenan bisa ada kecil bagi dia. Jadi ujian, cobaan terselesaikan semua. Makanya untuk kawan-kawan yang mualaf jangan menyerah. Kita memang dicoba loh, ujian itu ada yang lebih berat lagi yang memang hidup kita ini diambil. Yang tidak sampai batas. Nah, tapi Allah pernah berkata, kita dicoba karena kita kuat. Kalau kita nggak kuat, nggak akan dicoba. Sama seperti kita dikasih
anak. Diamanahkan seorang anak karena kita sanggup menjaganya. Banyak yang Ada yang mungkin belum belum. tahun belum kan berdedet, tapi dia saking pengen uang Itu itu kita. habis mendapatkan bukan. Kita para anak kesombongan dijauhkan, rendah ini. Kesusahan itu sudah jadi bagian kita. Ya aku cuma minta sama kawan-kawan, kalau bisa jangan dibeda-bedakan. Mau dia dari mana, mau dia berapa tahun mau anak, mau baru. Kalau bisa yang baru kita ajari sama-sama mau. Kayak aku nih, 6 tahun. Aku suka diajarin, maka aku bilang sama soalnya Pak. Mungkin Bunda lebih tua, tapi kau yang ngajarin. Kan enggak masalah, si adek. Nanti tujuan kita sama belajar harap itu. Salah kita kompak para mengalah. Kita bisa kompak, kita bisa jadi saudara. Dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Kalau bisa kita bertemu di surga. Sama Iya. Oke, Terima kasih atas penjelasannya ataupun tentang kehidupannya. Begitu banyak cobaannya, banyak bahagianya, banyak juga mudah-mudahan Ibu istiqomah dalam Amin. menjalani. Dia tetap dengan apa? Ya, betul sekali. Ujian apa? Oke, sudah bertauhid la ilaha illallah. Yang lain sudah Akhirnya sampai 100 kali loh. Karena diajarkan di Jawiyah itu baca ini. Jadi tenang gitu. Kalau ingat Allah hati kita itu. Terima kasih Bu. Telah datang ke studio kami, sudah berbagi Ya. sudah banyak. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, pembahasan ini ataupun curhat Ibu Siska ini begitu banyak hikmah yang kita dapat, yang kita ambil untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Cobaan itu datangnya tidak makan waktu ataupun dimanapun kita berada, cobaan itu pasti ada. Di balik cobaan itu pasti semuanya Allah berikan kepada kita dengan cobaan kebahagiaan, kenikmatan ataupun kebahagiaan yang sudah kita dapat cobaan tersebut. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, mungkin ini dah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ataupun pemirsa Ikhlas Studio. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.